Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat Bari, saya dari kelas MPI 5C akan menjelaskan mengenai materi saya kelompok 7 yang berjudul Implementasi Program Public Relation atau Humas. Kemudian kita masuk kepada konsep dasar implementasi pelaksanaan program Humas, terdiri dari pengertian implementasi, yang kedua pengertian Humas atau Public Relation, dan yang ketiga itu proses perencanaan program kerja Humas. Yang pertama pengertian implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Kemudian yang kedua pengertian Humas, Public Relation. Secara etimologis, Public Relation terdiri dari dua kata, yakni public yang artinya sekelompok orang yang mempunyai minat dan kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal, dan kata relation sendiri memiliki artinya hubungan-hubungan. Jika kedua kata tersebut disatukan, maka dapat didefinisikan bahwa public relation adalah hubungan-hubungan antar publik. Hubungan masyarakat atau public relation merupakan sebuah profesi yang di dalamnya terdapat tugas, fungsi, dan peranan yang erat kaitannya dengan kaitan komunikasi. Public relation harus mampu merancang dan menyusun sebuah informasi dan kemudian dikomunikasikan serta dimengerti publik. Kemudian yang ketiga, proses perencanaan program kerja Humas. Pada dasarnya, tujuan umum dari program kerja dan berbagai aktivitas public relation atau Humas di lapangan adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau khalayak terkait. Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas public relation atau Humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisir dengan baik melalui manajemen Humas yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil sasarannya. Proses perencanaan program kerja Humas. Scott M. Coulthard dan Allen Hasenter menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja Humas melalui proses 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan mendengarkan. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Yang kedua, perencanaan dan mengambil keputusan. Pada tahap ini, seorang petugas Humas merencanakan bagaimana sebaiknya dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis, sosiologis, keadaan sosial, ekonomi politik, pesan dari komunikator dirumuskan agar dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga, komunikasi pelaksanaan. Ini tentang bagaimana mengkomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan sehingga menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Pada tahapan ini, Humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas Humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan. Kemudian berikut cara membuat strategi aksi atau action strategi itu ada 8 langkah. Yang pertama, kemukakan solusi Anda dalam rangkaian goal
atau sesuatu yang ingin dicapai. Setelah Anda menyepakati sebuah masalah tertentu di dalam organisasi Anda, pertama Anda perlu mendefinisikan solusi tersebut ke dalam sejumlah goal dan objektif. Yang kedua, hasilkan sebuah daftar berbagai tindakan untuk setiap goal. Gunakan brainstorming untuk menghasilkan sebuah daftar tindakan untuk mencapai sebuah goal dan catat ini di bawah goal. Kemudian yang ketiga, siapkan timeline. Dimulai dengan sebuah titik waktu berlabel sekarang dan berakhir dengan titik berlabel tujuan tercapai. Buat timeline untuk mengalokasikan tanggal deadline di setiap tindakan yang telah diurutkan yang terdaftar di dalam goal tertentu. Yang keempat, alokasikan sumber-sumber yang ada. Sumber daya finansial dan sumber daya harus dialokasikan untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, identifikasi masalah yang kemungkinan akan muncul. Pertimbangkan berbagai hal yang kemungkinan tidak berjalan sesuai rencana dalam proses pencapaian goal tertentu. Yang keenam, kembangkan strategi untuk memantau kemajuan. Daftarkan cara untuk memantau kemajuan dari action strategi yang telah dibuat. Yang ketujuh, delegasikan tugas-tugas. Bagikan tugas-tugas ini kepada setiap individu atau tim yang sesuai, siapa yang akan melakukan apa serta tanggal penetapannya. Dan yang kedelapan yaitu perkiraan berbagai biaya. Berikan pertimbangan pada ekspenditur yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Semua biaya yang harus dimasukkan pada saat penyusunan anggaran. Kemudian berikut membuat komponen strategi. Membuat komponen strategi ini ada 7 langkah. Yang pertama, membingkai pesan. Membingkai pesan, prinsip pertama dari pembingkaian isi pesan untuk komunikasi adalah mengetahui dari dekat pandangan klien atau karyawan dan situasi problem. Prinsip kedua adalah mengetahui kebutuhan, kepentingan, dan perhatian dari publik sasaran. Kemudian yang kedua, semantik. Semantik yaitu ilmu tentang arti kata-kata. Untuk itu dalam berkomunikasi, kita harus senantiasa memahami makna kata yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan agar mudah difahami. Yang ketiga, simbol komunikasi. Simbol komunikasi, simbol menawarkan cara dramatis dan langsung untuk berkomunikasi dengan banyak orang di jalur komunikasi yang panjang. Yang keempat, rintangan dan stereotip hambatan. Rintangan dan stereotip hambatan untuk menjelaskan pesan ada di pihak komunikator dan audiennya. Yang kelima, memasukkan semuanya dalam kampanye. Hyman dan Hedsley menyebutkan alasan utama mengapa banyak kampanye organisasi batal, salah satunya yaitu ada orang yang tidak tahu apa-apa tapi keras kepala. Orang-orang ini sulit diajak bicara bahkan dengan informasi yang kuat sekalipun. Yang keenam, menyebarkan pesan. Menyebarkan pesan, usaha agar ide atau inovasi diterima bukan hanya memberikan informasi kepada audien melalui media massa atau publikasi internal. Dan yang ketujuh yaitu mempertimbangkan kembali proses. Mempertimbangkan kembali proses, 3 elemen yang ada untuk semua upaya komunikasi adalah sumber pengirim, pesan, dan tujuan atau penerima. Kegagalan komunikasi dapat melibatkan satu atau lebih dari ketiga elemen ini. Kegagalan komunikasi dapat melibatkan satu atau lebih dari ketiga elemen ini. Untuk itu, komunikasi yang efektif membutuhkan efisiensi di semua pihak di ketiga elemen itu. Kemudian, penyebaran pesan atau deliver message. Kekuatan yang ditekankan oleh seorang public relation adalah pesan, dan untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik, tidaklah membutuhkan banyak biaya. Public relation justru harus mampu untuk menyampaikan pesan dengan cara yang ekonomis namun memiliki dampak yang luar biasa. Kemunculan internet yang kemudian melahirkan media sosial yang beragam ini sangat membantu kerja public relation, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, blog, hingga YouTube dapat dimanfaatkan untuk publikasi. Dan yang berikut yaitu
Model implementasi fungsi-fungsi humas dalam program promosi. Dalam implementasinya, fungsi humas adalah untuk membentuk atau membangun pendapat umum atau public opinion. Hal ini sebenarnya juga berkaitan dengan citra karena upaya mengarahkan atau membentuk pendapat umum, seperti untuk menumbuh kembangkan pengertian dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, undang-undang, kebijakan pemerintah, organisasi, perusahaan, produk, dan lain-lain, untuk meraih kepercayaan khalayak atau publik, dan untuk bisa memperoleh sokongan dari masyarakat akan berujung pada hal-hal yang menyangkut citra juga. Fungsi hubungan masyarakat dalam bisnis atau industri sangat besar pengaruhnya. Humas di sini bertugas sebagai unit atau bagian yang harus langsung berhubungan dengan pihak luar yakni masyarakat. Selain itu, seorang humas harus bisa memberikan masukan-masukan atau pendapat-pendapat pada atasannya sehingga atasan mengetahui perkembangan perusahaan. Humas harus menciptakan yang memuaskan pemilik atau penanam modal dengan laba atas modal yang mereka tanamkan. Motivasi ini biasanya berarti banyak yang disebut sebagai hubungan masyarakat dirancang untuk membantu fungsi pemasaran, menarik pelanggan baru, dan menjaga pelanggan yang ada merasa puas dengan produk atau layanan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.